Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Malikuluda dari kelas 12 IPA 3 absen 6. Di sini saya akan membaca materi tentang bab ketentuan pernikahan dalam pandangan Islam dan bab ketentuan waris dalam pandangan Islam. Pertama, bab 7, indahnya membangun maligai rumah tangga. Dalam bab ini dibagi dalam peta konsep seperti berikut. Pernikahan dibagi menjadi 4. Ada hak dan kewajiban suami istri, pernikahan dalam UU PRI, hikmah pernikahan dalam Islam, ketentuan pernikahan dalam Islam untuk menjadi satu, yaitu sikap dan perilaku saling menasihati. Untuk bagian pertama, semua orang berharap mendapat sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya dia di akhirat nanti akan lebih buta. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Sukses atau kemenangan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan informasi dalam memprediksi ke depan. Sedangkan masa depan tanpa perencanaan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang mustahil untuk sukses. Untuk itu, kita perlu mengkaji bagaimana harus mengatur diri agar mencapainya. Sukses berarti kita telah berpindah dari menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpindah dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Berpindah dari akhlak syai'ah menjadi akhlak mahmudah. Dari malas beribadah menjadi giat ibadah dan sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Memperkaya khazanah. Untuk memperkaya khazanah ada A. Tadarus Al-Quran 5-10 menit sesuai tema. Kewajiban untuk tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 121. Bertujuan menumbuhkan keinginan peserta didik untuk mentadaburi dan mengetahui manfaatnya, yaitu paham makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. Dengan mengetahui manfaatnya, peserta didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengikutinya karena Al-Quran sudah membekas dalam jiwa. Quran Surat At-Toha ayat 112-113. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Sehingga peserta didik akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Quran Surat At-Toha ayat 2-3. Sebelum kalian memulai pelajaran, lakukanlah tadarus Al-Quran secara tertil selama 5-10 menit di kelompok kalian masing-masing, dipimpin oleh ketua kelompok. Ayat-ayat yang dibaca akan ditentukan oleh bapak atau ibu guru kalian. Untuk B, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan.
Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa kafadatan wa zadakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kaum istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga, sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat seperti dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. C. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI UU PRI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi." 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surat An-Nisa ayat 3. Tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antara sebagai berikut. A. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li anbiya'i miladiha wa li khamsabiha wa jilamaliha wa lidinaha fadl warbi datid dini taribtab
taribat yadat. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk mendapatkan ketenangan hidup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. C. Untuk membentengi akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemauan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu menundukkan pandangan dalam membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah." Mendengar sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya atau di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman pada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Quran surat An-Nahl ayat 72. F. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian. Jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, firman Allah Subhanahu wa taala, talak atau yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali lagi sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. 3. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah.
Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut. A. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat. Maka wajib baginya untuk menikah, karena menjauhi zina baginya adalah wajib, dan cara menjauhi zina adalah dengan menikah. B. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, sekiranya tidak menikah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Tapi melakukan pernikahan adalah lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah SWT. C. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekadar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. D. Haram, yaitu bagi orang-orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan seperti ini mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istrinya atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Yang terakhir, makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruk pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. 4. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada dua. Pertama, mahram mu'abbad, atau wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri, jika ibunya sudah campuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram ghair mu'abbad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sebab persusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dari sebab iddah. 5. Rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun.
Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti di bawah ini. A. Calon suami syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Bukan mahram si wanita. Calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan. 2. Orang yang dikehendaki yakni adalah keridaan dari masing-masing pihak. Dasarnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sehingga ia diminta izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Muayyan, beridentitas jelas. Harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki-laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus. B. Calon istri syaratnya adalah 1. Bukan mahram si laki-laki. 2. Terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai suatu istri orang. C. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerimaan wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan as-sabah wanita tersebut. Atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Syarat wali adalah 1. Orang-orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci. 2. Laki-laki bukan perempuan atau banci. 3. Mahram si wanita. 4. Baligh bukan anak-anak. 5. Berakal dan tidak gila. 6. Adil dan tidak fasik. 7. Tidak berhalang wali lain. 8. Tidak buta. 9. Tidak berbeda agama. 10. Merdeka dan bukan budak saya. D. 2 orang saksi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Quran surat At-Talaq ayat 2. Syarat saksi adalah sebagai berikut. 1. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 2. Tidak boleh menangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 3. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Siga atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki untuk atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigat adalah sebagai berikut. 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. Boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwiz atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat itu sesuatu yang abstrak. Dan terakhir qabul, harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. 6. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. A. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung atau jinak pada saat perang Khaybar. Hadis riwayat Muslim. B. Pernikahan sigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan bater tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah sigar. Adapun nikah sigar yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. C. Pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat muhalil dan muhalal lahu. Hadis riwayat At-Tirmizi. D. Pernikahan orang yang ikhram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahlul. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. G. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. H. Terakhir, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusuan. D. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapat legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya perlahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang amat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan sampai sekarang PPN adalah salah satu-satunya penjabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN. Terakhir, hak dan kewajiban suami istri. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami istri yang mencakup 3 hal, yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. 1. Kewajiban bersama suami dan istri yaitu sebagai berikut. A. Memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. B. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya baik dari suami atau istri. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. D. Saling membantu antara keduanya, menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Perdikan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Quran Surat An-Nisa ayat 36, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. 2. Kewajiban suami terhadap istri. A. Menjadi pemimpin, memelihara, dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. B. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 168. Bergaul dengan istri secara ma'ruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik. D. Masing-masing anggota keluarganya, terutama suami dan istri, bertanggung jawab sesuai fungsi dan peranannya masing-masing. E. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam, membantu tugas-tugas istri, serta tidak mempersulit kegiatan istri. 3. Kewajiban istri terhadap suami. A. Taat kepada perintah suami. Istri yang setia kepada suaminya berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya. Ketaatan istri kepada suami hanya dalam hal kebaikan. Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam,
maka istri harus menolaknya. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga adalah bila mana suami tidak ada di rumah istri wajib menjaga harta dan kehormatan suami. Karenanya istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. C. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. D. Membantu suami dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya seperti dalam uraian di atas, mengandung hikmah yang sangat besar untuk kelangsungan hidup manusia. Di antaranya sebagai berikut. 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridai Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpelihara kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Dan terakhir, 5. Terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Bab 8. Meraih berkah dengan mawaris. Berikut peta konsepnya. Mawaris dapat dilaksanakan dengan memahami ketentuan hukum waris dalam Islam, menerapkan hukum waris Islam, manfaat hukum waris Islam. Untuk meraih berkat dengan menerapkan hukum waris Islam. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang ulama yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ia berwasiat kepada santrinya yang berada di sisinya. Tulis permasalahan ini dengan cepat. Sang santri berkata, Imam, engkau sangat lelah. Memang masalah apa yang hendak engkau tulis sekarang? Tanya sang santri. Anakku, satu kata yang kita tulis bisa berarti bagi muslim lainnya. Anakku, ada pertanyaan yang hendak diajukan. Mengapa kamu menginginkan kekayaan? Kamu mungkin akan menjawab, agar aku dapat hidup sebahagia, menikmati segala fasilitas, dan membeli semua yang aku inginkan. Jika demikian jawabanmu, kamu tidak sedang mewujudkan tujuanmu. Seharusnya kamu katakan, aku ingin mempunyai banyak harta agar dapat disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membiayai pendidikan anak-anakku hingga akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, membantu mereka yang membutuhkan dan menginvestasikannya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dengan demikian, setiap uang atau harta dan tulisan yang kamu berikan adalah ibadah. Hidup itu sangat singkat, gunakan umur untuk beribadah dan meraih keriduannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 15. Barang siapa yang mengendaki kehidupan dunia akan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat. Itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud ayat 15. A. Tadarus Al-Quran 5-10 menit sesuai tema. Kewajiban tadarus Al-Quran dengan sebenar-benarnya bertujuan menumbuhkan keinginan berserta didik untuk mentadaburi dan mengerti manfaatnya, yaitu makna Al-Quran dan mengetahui rahasia keagungannya. B. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta, benda, dan harta peninggalan.
Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan 3. Satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting. Karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Al-Furuq Al-Muqaddarah. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa yarisu irsan mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan berdasarkan pengertian di atas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, namun termasuk juga non harta benda. Ayat Al-Quran yang menyatakan demikian diantaranya terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang artinya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. 1. Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhum aw kasura nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang-orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Quran surat An-Nahl 75 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah dan sebagai hasil ijma dari ijtihad. 2. As-Sunnah. Hadis dari Mas'ud berikut, yang artinya dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang masih berselisih tentang pembagian harta warisan dalam permasalahannya, maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ilmu itu ada 3 macam dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat Muhammad sunnah yang datang dari Nabi dan faraid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. 3. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dalam ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. D. Ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sabah atau yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris perempuan dari pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang sebagiannya telah ditentukan. 2. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Seseorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Dan C. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab-sebab menerima harta warisan. Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab berikut ini. 1. Nazab atau keturunan, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang mewarisi atau anak-anak beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 33, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. B. Pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Suami istri dapat saling mewarisi dalam talak raj'i selama dalam masa iddah dan bain. Jika suami menalak istrinya ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innal wala'i liman antak." Yang artinya, wala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. A. Kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim.
dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. B. Pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. C. Perbudakan. Seseorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya, jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi atau mewarisi. Demikian juga muqatab atau budak yang dalam proses memerdekakan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya, karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, seorang yang budak yang merdeka sebagiannya berhak diwarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. D. Perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saat dan Ibnu Zam'ah bersengketa, lantas Nabi SAW bersabda, anak laki-laki itu milikmu, hai Abd bin Zam'ah, karena anak itu pemilik kasur, dan berhijablah engkau darinya ya saudah. Sedang Khutaibah menambah redaksi kepada kami dari Al-Laits, dan bagi penzina adalah batu. Hadis riwayat Bukhari. Terakhir, li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakui sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak dari hasil perzinahan. 5. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayit. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris as-saba yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ahli waris zawil furud, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Penjelasan sebagaimana di bawah ini. Pertama, mendapat setengah. A. Suami jika istri meninggal tidak ada anak-anak, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. B. Anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. C. Cucu perempuan jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. D. Saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Saudara perempuan sebagai bapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mendapat seperempat. A. Suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. B. Istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. 3. Mendapat seperlapan. Yang berhak mendapat bagian seperlapan adalah istri. Jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka seperlapan itu dibagi rata di antara semua istri. 4. Mendapat 2/3.
A. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. C. Dua saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki perempuan sekandung dan atau sebapak. D. Dua saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. 5. Mendapat sepertiga. A. Ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau anak laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki dua saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. B. Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. C. Kakek jika bersama dua orang saudara kandung laki-laki atau empat saudara kandung perempuan atau orang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan. Mendapat seperenam. Ibu jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari dua dan sekandung atau sebapak ibu. B. Nenek jika yang meninggal tidak memiliki ibu dari hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari satu, maka bagiannya dibagi rata. C. Bapak secara mutlak mendapat seperenam bagi orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. D. Kakek jika tidak ada bapak. E. Saudara seibu bagi laki-laki atau perempuan jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dan anak laki-laki. F. Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan tunggal, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki dari paman. Saudara perempuan sebapak jika satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak dan tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak dapat didapatkan bagiannya dalam furud yang 6. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya atau mendapatkan sisa warisan jika ahli waris lainnya atau tidak dapat mendapatkan apa-apa yang harta warisannya tidak tersisa. Terjemahan sabda Rasulullah SAW. Ahli waris ashabah dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Ashabah bin nasab. Ashabah bin nafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki dan mutik yang memerdekakan anak budak. Mereka adalah sebagai berikut. Anak laki-laki, ayah, kakek ke atas dan lain-lain. Ashabah bil ghair. Ashabah bil ghair ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan ashabah bil ghair adalah karena yang ashabah keempat itu bukanlah karena kedekatan kekeraban dengan mereka pewaris, tapi karena adanya ashabah lain, ashabah bin nafsi. C. Ashabah ma'al ghair. Orang yang termasuk ashabah ma'al ghair dua, yaitu seperti berikut ini. Satu, saudara perempuan yang sekandung atau orang yang lebih berada bersama dengan anak perempuan satu atau lebih atau bersama putrinya. 2. Saudara perempuan hanya satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuannya satu atau lebih atau bersama putri dan dari anak laki-laki atau lebih atau bersama dengan keduanya. Ashabah bisa sebab karena sebab yang termasuk ashabah bisa karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak bagi laki-laki atau perempuan. Jadi penjelasan ini tentang pembagian harta warisan ini di atas. Jika semua ahli waris itu atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Jika semua ahli waris berkumpul laki-laki, maka yang berhak mendapatkan waris hanya 3 orang, yaitu ayah, anak laki, dan suami. Dengan bagi ayah 6%, 1/6, suami 1/4, dan sisanya adalah laki-laki ashabah. Di B, jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan ahli waris ada 5 orang, yaitu istri 8, lebih 1/6, anak perempuan 1/2, dan sisanya saudara perempuan yang kandung atau sebagai ashabah.
Jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu ibu bapak, anak laki, dan perempuan, suami istri, dengan pembagian sebagai berikut. 1. Jika pada ahli waris tersebut terdapat maka sempat istri, maka bagian ayah 1/6 ibu, 1/6 istri, 1/8 dan sisanya anak laki dan perempuan sebagian sama dengan ketentuan anak laki 2 kali lipat dari anak perempuan. 2. Jika pada ahli waris tersebut dapat semua, maka bagian ayah 1/6 ibu 1/6 suami 1/4 dan sisanya anak laki perempuan sebagai sahabat dengan ketentuan anak laki 2 kali lipat anak perempuan. Yang memperhatikan pasangan pembagian waris dalam Islam. Dua ini sebagai contoh kasus dalam masalah dan pembagian warisan berdasarkan syariat Islam. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebagian besar 80 juta. Ahli warisnya terdiri dari 2 istri, ibu, dan 2 anak laki. Hasilnya adalah pembagian dari bagian istri 1/8, ibu 1/6, dan 2 anak laki yang sama. Asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6 KPK 6 KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari terbilangan menjadi menyebut 8 dan 6 adalah 24. Manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini memberikan jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris berikut ini. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan yaitu sebagai berikut. 1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi harus ditaati. 2. Menciptakan keadilan yang mencegah konflik pertikaian. Keadaan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertemuan darah, meski dalam praktiknya selalu saja muncul penentangan yang belum dari akal pikiran. 3. Berdahului kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan hukum waris dalam Islam. Melaksanakan 10 asas dalam hukum waris Islam, yaitu asas integriti atau ketulusan, ta'abudi atau penghambaan diri, asas hukukul baliyah atau hak kebendaan, asas hukukun tabiiyah, dasar asas ijbari atau keharusan, kewajiban asas bilateral, asas individual, asas keadilan yang berimbang, asas kematian, dan asas membagi habis harta warisan akan menumbuhkan kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Sikap dan perilaku mulia harus kita kembangkan sebagai implementasi dari penerapan hukum waris antara lain sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah SWT yang paling lengkap dijelaskan Al-Quran dan hadis Nabi. 2. Hukum untuk mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah, karena itu setiap muslim harus ada yang mempelajarinya. 3. Meninggalkan keturunan dalam keadaan kecukupan lebih baik daripada meninggalkan dengan keadaan miskin, karena Islam memerintahkan berikanlah sesuatu hak kepada orang yang memiliki hak itu. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasai. 4. Seseorang yang belum meninggal sebagian berwasiat, yaitu pesan seseorang ketika masih hidup agar bertanya disampaikan kepada orang tertentu atau tujuan lain yang harus dilaksanakan setelah orang yang wasiat itu meninggal. Pada surat An-Nisa ayat 11. 5. Ayat Al-Quran dalam menjelaskan bagian harta kepada ahli waris mendapatkan urutan warisan secara sistematis didasarkan atas jauh dekatnya seseorang kepada si mayit yang meninggalkan harta warisan. Terakhir, berhukum dengan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban, karena setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan dari ahli waris, berhak memiliki harta benda hasil peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam yang secara adil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.